Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur yang utamanya kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan tersebut, kita masih saja selalu diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di DHBH dalam agenda bulanan kita, yakininya untuk mengadakan meeting ya setiap bulannya. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan buat junjungan Nabi kita, yakininya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dari PPO berapa mana Pak? 111 juta. Nanti konsultan satu ini Mas Azam ya, Mas Azam. Konsultan 2 Ustadz Firdaus. Kalau Ustadz Firdaus jadi konsultan pertama kan dari dulu ya. Sekarang Mas Azam mulai mengkondisikan untuk jadi konsultan. Kemudian penerapinya ya, ini kemarin baru refleksi Mas Harsono ya. Nanti yang kedua itu refleksi Ibu Siti ya. Terus yang ini refleksi juga itu kita ya. Terus Mas refleksi juga sekaligus nanti ya. Ini Mbak Sofi ya. Ini bisa bertiga nih sama Mbak Nur nih. Namun sebelum penanganan ini ada yang namanya olah nafas. Olah nafas ini yang sudah kemarin Ibu olah verbal ya, olah nafas, olah verbal, olah batin, olah nafas, kemudian olah gerak ya, olahraga sama aja, olah gerak tapi Astagfirullahaladzim. Kamis Subhanallahil Azim. Jumat Ya Allah. Sabtu La ilaha illallah. Minggu Ya Hayyu Ya Qayyum. Olah nafas hari Senin. Tarikan pertama, tarik nafas melalui hidung seraya dalam hati melafadzkan hu. tak jelasnya ya. Jadi Ibu Fatihah orang dalam sudah dilatih dengan selamat. Itu artinya ya. Jadi minta gerak itu artinya minta ikhtiar. Gerak itu artinya hidup ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah minta tenang. Sama, tarik nafas. Kalau maghrib berarti 2 kali. Tarik nafas melalui hidung, tahan nafas. Kemudian ketika tahan nafas itu baca dalam hati, roh taufik ingkang paling gesang dumateng badan kula nyuwun tenang kanthi benci. Ya Allah yang telah memberikan hidup pada saya minta tenang dengan selamat. Artinya itu ya. Minta tenang itu artinya semua terselesaikan. Minta tenang artinya semua dipenuhi sama Allah. Jadi kita minta
dijalankan ketika habis sholat, bisa sholat ya. Kemudian ketika malam mau tidur juga gitu. Kalau habis sholat kan waktu duduk kayak habis sholat ya, tapi kalau malam itu mau tidur itu kan sudah tidur kan sudah bangun, sudah baca doa mau tidur. Setelah baca doa tidur, tarik nafas kayak tadi, mulai dari pertama mas. Tarikan pertama, kedua, tiga, empat, ya. Terus ke enam. Kalau mau tidur 5 jangan, 5 kan kita gerak. Ya, ke 6 kita tenang. Selesai udah tidur terus. Ya. Misalkan tidur itu dengan duduk. Sebelum tidur wudhu dulu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oh, jelas ya? Jelas nggak? Ada ya? Bisa ini? Ya. Cukup jelas ya? Jelas. Nah, Pak, ini mungkin udah lagi ini kan tarikan 1 sampai ke 6. Jadi waktunya berarti dilakukan ketika Setelah sholat. setelah sholat. Iya. Setelah sholat. Setelah sholat, setelah zikir, sampai zikir apa? Kan biasa ya zikir ya. Setelah selesai itu hanya butuh waktu 3 menit. Buat 5 tarikan ini, buat 6 ini. Iya. Paling butuh 3 menit selesai lah. Ya. Terus zikir hariannya ini Zikir hariannya ya syukur diamalin, bisa diamalin. sesudah olah nafas. Oh enggak, dari pagi kalau itu sehari, selama 1 hari Oh, bebas. bebas. Jadi kalau zikir sekarang nih, sholat udah dari subuh sampai subuh lagi sampai menjelang subuh dah zikirnya sholawat. Di samping zikir yang lain ya, ini yang programnya program zikir ini kan ada di kitab ya, di Imam Ghazali ada, di Majmu' Syarif juga ada tuh zikir harian ya. Di halaman terakhir itu. Ini kaitannya dengan nanti mau jadi guru sembuh. Jadi nek sudah lakon ini harus ini para terapisnya, juru sembuhnya. Karena pasiennya lakon kayak gini. Nah, pasiennya kan diarahkan untuk menjalankan ini. Maka terapisnya itu harus bisa. Makanya nanti kita pasiennya datang, ada tuh olah nafas ini mas. Ketemu sama konsultan itu tugasnya ini coba olah nafas seperti apa betul kan. Jadi nanti ketika bertemu ada olah nafas, olah verbal. Nah, olah verbalnya nanti bertahap, nanti ada panduannya. Olah verbalnya itu kalau konsultan seperti yang sudah kita amalkan bertahun-tahun baru ada di pembangkit energi, ada di Eka Ethiopia, kan itu mas. Ada ayat 5, ayat 7, ayat 15 itu nanti bertahap lah. Jadi misalnya gini, bulan kan terapi ya, nanti pakainya Toba 128 29 lapor jahat ya. Nanti transfernya pakai Al-Hazr itu ayat 21 sampai 24 dengan selamat. Itu artinya ya. Jadi minta gerak itu artinya minta ikhtiar. Gerak itu artinya hidup ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah minta tenang. Sama, tarik nafas. Kalau maghrib berarti 2 kali. Tarik nafas melalui hidung, tahan nafas. Kemudian ketika tahan nafas itu baca dalam hati, roh taufik ingkang paling besar dumateng badan kula nyuwun tenang kanthi wilujeng. Ya Allah yang telah memberikan hidup pada saya minta tenang dengan selamat. Artinya itu ya. Minta tenang itu artinya semua terselesaikan. Minta tenang artinya semua dipenuhi sama Allah. Jadi kita minta, dan itu dijalankan ketika habis sholat, bisa sholat ya. Kemudian ketika malam mau tidur juga gitu. Kalau habis sholat kan waktu duduk kayak habis sholat ya, tapi kalau malam itu mau tidur itu
kan sudah gitu kan sudah paham, sudah baca doa mau tidur. Setelah baca doa tidur, tarik nafas kayak tadi, mulai dari pertama mas. Tarikan pertama, kedua, tiga, empat, ya. Terus ke enam. Kalau mau tidur 5 jangan, 5 kan minta gerak. Ya, ke 6, minta tenang. Selesai udah tidur terus. Ya. Misalkan tidur tuh dengan wudhu. Sebelum tidur wudhu dulu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oh, jelas ya? Jelas nggak? Ada ya? Bisa ini? Ya. Cukup jelas ya? Jelas. Enggak Pak, ini udah lagi Pak. Ini kan tarikan itu 1 sampai 6. Jadi waktunya berarti dilakukan ketika Setelah sholat. setelah sholat. Iya. Setelah sholat. Setelah sholat, setelah zikir sampai zikir apa? Kan biasa ya zikir ya. Setelah selesai itu hanya butuh waktu 3 menit. Buat 5 tarikan ini, buat 6 menit. Iya. Paling butuh 3 menit selesai lah. Ya. Terus zikir hariannya ini Zikir hariannya ya syukur diamalin, bisa diamalin. sesudah olah nafas. Oh enggak, dari pagi kalau itu sehari selama 1 hari. Oh, bebas. Bebas. Jadi kalau zikir sekarang nih sholat itu udah dari subuh sampai subuh lah, sampai menjelang subuh dah zikirnya sholat. Di samping zikir yang lain ya, ini yang programnya program zikir ini kan ada di kitab ya, di Imam Ghazali ada, di Majmu' Syarif juga ada tuh zikir harian ya, di halaman terakhir. Ini kaitannya dengan nanti mau jadi juru sembuh. Jadi nek sudah lakon ini harus ini para terapisnya, juru sembuhnya, karena pasiennya lakon kayak gini, kan pasiennya kan diarahkan untuk menjalankan ini, maka terapisnya itu harus bisa. Makanya nanti kita pasiennya datang, ada tuh olah nafas ini mas, ketemu sama konsultan itu tugasnya ini, coba olah nafas seperti apa dulu. Jadi nanti ketika bertemu ada olah nafas, olah verbal. Nah, olah verbalnya nanti bertahap, nanti ada panduannya. Olah verbalnya itu kalau konsultan seperti yang sudah kita amalkan bertahun-tahun lalu, ada di Pembangkit Energi, ada di Eka Ethiopia, kan itu mas. Ada ayat 5, ayat 7, ayat 15, itu. Nanti bertahap lah. Jadi misalnya gini, nanti untuk Bupati kan ini kan 9 kali terapi ya. Nanti pakainya Toba 128 takut jantung ya. Kemudian kalau nanti yang kanker itu nanti transfernya pakai Al-Hazr itu ayat 21 sampai 24 ya. Apa lah? Kirain pakai OVO. Kirain pakai OVO transfernya. Itu mas, itu olah verbalnya. Jadi olah batinnya yang dimaksud olah verbal itu nanti orang terapisnya memberikan panduan membaca ayat itu ya, tapi tidak banyak, tidak semua ya. Pilih saja, ada panduannya bisa disakit apalagi olah verbalnya apa. Olah batinnya sama yang olah verbal, cuma dalam hati. Misalnya diberikan amalan sholawat sifat di huruf ya, suruh membaca dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Itu dilafalkan dengan cakra tenggorokan, bukan gini Allahumma sholli, bukan begitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan begitu, tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha. Jadi bertenaga, berenergi. Nanti olah batinnya suruh baca dalam hati ya, itu olah batinnya. Nanti
nanti kalau ayatnya masih memungkinkan dengan tahan nafas ketika batin ayatnya akan mengaplikasikan seperti itu. Nah, konsultannya diusahakan mengamalkan pakai ayat kursi sholawat tentu ya. Nanti pengantarnya ada ayat 5 karena ayat 5 itu tuh perang kan, perang lawan penyakit itu pakai ayat 5. Sudah pada hafal ayat 5? Ayat 5, kalau ayat 7 nanti juga dicaskan untuk membuka rezeki ya, jadi di situ ada ayat kursi, ayat 5, ayat 7 dan ayat 15. Di ayat 15 itu nanti ketika ada kun fayakun, nah disitulah disampaikan permohonan kita kepada Allah. Nah, dan dipahaminya begini kan, kita ini sebagai syariat. Jadi kalimatnya begini, kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya kan? Kalau mau doa itu mau baca mas. Nama itu syifa minallahi ta'ala li'illah. Ya, nama orangnya kan. Jadi aku lihat berobat dari Allah Ta'ala untuk menyembuhkan penyakitnya. Siapa? Saya buka kitab Al-Fatihah tadi. Tapi kitabnya gini, saya menjalankan syariat Muhammad Rasulullah SAW yang mengobati, Allah yang menyembuhkan. Jadi yang mengobati bukan kita, itu yang menjalankan syariat. Ilmu ini semua dari Rasulullah. Jadi konsepnya kita hanya menjalankan syariat Muhammad Rasulullah SAW yang mengobati, Allah yang menyembuhkan. Seperti itu. Langsung diisi misalnya untuk perang dan penyakit itu, makanya diusahakan tuh kayak Desompi, Teknur, Mbak Siti dan sebagainya itu, Mbak Dita, amalnya ayat 5. Ya, ayat 5 itu untuk perang lawan penyakit atau perang lawan siapapun, makanya perang itu. Ya. Apa itu mas? Apa ya? Udah apa lah? Udah apa mas? Oke ya, jadi gini, ini Bapak harus memulai mengkondisikan untuk tidak selalu Bapak. Bapak kepingin di sini itu Mas Azhar tuh, Mas Azhar. Ini makanya praktek langsung Mas Azhar. Nanti Mas Azhar langsung praktek acara ini, bikin ini untuk semua, biar bisa menjalankan mulai zuhur nanti atau mulai hari ini katakan. Hari ini kan hari Selasa, berarti itu salawat ya. Sepanjang hari ini itu salawat. Tapi pas zuhur kita pakai tarik nafas 1, tarik nafas 2, 3, 4 dan 5. 6 tidak pakai, karena 6 nanti dipakai saat maghrib, isya, hanya itu aja. Maghrib itu ada 5 sama 6, tapi pas isya hanya 6. Mau tidur hanya 6. Bangun tidur kalau sebelum subuh berarti hanya 6. Kalau bangunnya setelah subuh berarti gerak. Subuh gerak, duha gerak. Jelas nggak? Ya. Oke, kalau 6 gimana? Gimana? Terus Pak. Enggak, maksudnya ini tarikan ya, tarikan 1. Ini kalian kalau sudah jalan di setiap hari ini harus jalan ini. Bapak, semua ibu, anak-anak bapak sudah jalanin dari dulu, dari masih SD udah jalanin. Ibu udah jalanin semua. Kalau ibu tuh kalau bikin pakai biasanya udah jalan-jalan, saya pulang istilahnya di samping karena jalan. Kalau bapak jalan, udah jalan pagi apa seharian aja deh programnya. Kalau ibu terjadwal pagi, nanti siang bikin apa yang lain. Yang penting itu usahakan 1000, minimal 1000. Ini yang persoalannya dengan penyakit. Nanti ketika ada orang paket untuk kaitannya tidak penyakit, kan banyak tuh paket bisa tidak orang, terus kaitannya dengan usaha yang bangkrut misalnya, itu ada olah nafas sama semua. Yang beda olah di olah perban
misalnya kasus orang yang punya hutang, maka di situ ada olah verbalnya, ada tuh, ada diajarnya Mas Jawa. Kan kalau kamu kita main kan baca doa sekarang, baca Yasin sama doa untuk bayar hutang, itu ada apa doanya? Jadi nanti yang pasti begini, sama mulai belajar, mulai mendalami pembangkit energi. Mana buku pembangkit energi? Sudah hafal semua, kan udah bertahun-tahun pembangkit ada ya? Nah, ini buah pembangkit energi sudah. Mas Azhar udah hatam nih. Hatam udah. Ya, Mas Azhar udah hatam nih. Semua udah hatam, semua udah hatam belum kan? Di sini kan ada doa-doa tuh. Doa basmalah, doa Sulaiman, doa Nubuwan. Ya. Kemudian nanti ada ayat-ayat ruqyah. Itu usahakan apa semua. Nanti insya Allah ada di jurus sembuh yang ampuh. Gitu ya. Bukan hanya itu. Ini nanti efektif pada ekonomi. Benar, Masya Allah. Nek kalian jalanin olah nafas di tiap hari kita jalanin, banyak banget keajaibannya. Jadi kan tidak harus mondok kemana-mana, Bapak sudah dapat dari mana ke mana, tahu ya. Dan sudah Bapak terapkan di orang yang diobati Bapak. Ya, Bapak kan nggak praktek sudah lama nih sejak pandemi ini. Sebelum pandemi sudah nggak praktek pengobatan, kan itu sudah jarang. Bapak turun tangan loh. Kalau dulu kan pengobatan bukan terapi. Dulu tuh pengobatan. Yang ada itu orang-orang penyakit gitu loh. Ya. Tapi setelah 10 tahun terakhir sepertinya ya, itu udah terapi doang. Bukan lagi ngobati orang-orang sakit. Kalau dulu di sini dominan ngobati orang sakit. Nah, cara ngobatinya gimana? Ya seperti ini yang Bapak ajarkan kalian ya. Ya pakainya ayat 5. Ayat 5 itu perang melawan penyakit, perang untuk melawan kemiskinan masuk. Itu juga maka insya Allah banyak ajaibnya. Pokoknya nggak usah berpikir uang kalau bicara masalah pengobatan. Pengobatan itu harus ikhlas bukan ikhlas, tapi sana harus punya ilmunya. Ini ilmunya ini yang Bapak jalanin, tak tularkan ke sampean. Yang dijalani di pikir harian, olah nafas tiap hari dijalani, termasuk wudhu dan sebagainya nanti mulai bertahap lagi. Kan juga pula ya, akan Bapak sudah ajarkan ketika melihat air harus berkata alhamdulillahilladzi ja'ala ya, kan berkata ajarin Pak. Terus ketika kedua tangannya membasuh tangan tuh Allahumma ilayya mimma asqatuna ya Allah, jauhkan tinggalkan kedua tanganku dari perbuatan maksiat. Kemudian waktu kumur-kumur Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, kan gitu, supaya mulutnya selalu berpikir kan gitu. Ketika hidupnya nih, hidupnya Allahumma arifni rafi'atan jannah wa anta radin. Radin apa itu? Itu apa radin sih? Itu ya Allah berilah kami penciuman wanginya surga. Nanti sama kan tahu tuh, melihat orang yang punya penyakit tercium, bisa tercium. Nanti nafasnya jin, misalnya orang yang ada jinnya, sama bisa membedakan nafasnya jin dan nafasnya orang. Nafasnya syaitan apa nafasnya jin, bisa di dalam ada jinnya itu, kamu bisa mencium. Banyak hal yang akan bisa dicapai. Mereka itu nanti mulai belajar doa wudhu, ya. Ini doa sholat sebetulnya sudah dimasukkan di sini kan. Robbi firli warhamni wah. Sama sudah ngamal kayak ini, sama sholat gak akan buru-buru. Pasti saya sudah ngamal kayak zikir ini, orang apa sini begitu dalamnya pemahaman tentang doa ini. Doa di antara dua suku. Mohon ampun ya Allah, ampunilah aku. Robbi firli warhamni, saya ini masih menurut saya ini. Jadi ada nanti bisa menerjemahkan sendiri kan gitu. Wajib kuning, tutuplah air kuning. Air kan macam-macam ya.
itu nanti semua dipahamkan lebih detail. Oleh karena itu Bapak ingin ini diulangi lagi, monggo Mas Hasan untuk kondisian dari awal. Mas Hasan menyampaikan di sini untuk langsung praktek. Tarikan 1, tarikan 2, tarikan 3, tarikan 4, 5 dan 6. Ya. Karena nanti hari Kamis langsung praktek. Sekarang baru Selasa. Hari ini dijalani Rabu full darahnya sepenuhnya. Hari Kamis ngadepi pasien. Sudah langsung ngadepi pasien, tes shopping ngadepi pasien. Ketemu nanti hari Rabu sama refleksi ya. Refleksi untuk gangguan ginjal. Nanti titiknya dilihat. Mana itu? Sama refleksi untuk gangguan jantung. Mbak Nur nanti itu titiknya dipahamkan sama Mbak Siti sama Mbak Gita. Pokoknya berempat ini diturunkan semua, keturunannya 2 orang ini. Ya, jadi harapannya dengan modal yang Bapak sampaikan ini sehari 2 hari tidak nanti cas. Seperti itu. Terus sebagai kata pembuka, Mbak. Oke ya. Sekarang untuk selanjutnya serahkan Mas Hasan untuk mengulas kembali Mas. Oke Mas Hasan, jadi langsung praktek Bapak. Mas Hasan, nama kalian lebih maju lagi ke sini, jangan ragu-ragu Mas Hasan. Ini Bapak bantu di sini supaya langsung bisa langsung praktek. Mas aku di sini semua, biar besok biar pintar semua. Mas Arsono, Mas Arsono ada juga. Baiklah, untuk rekan-rekan, mari kita belajar olah nafas harian. Yang pertama, tarikan nafas yang pertama, kita tarik nafas dari hidung sambil melafazkan hu. Praktek aja langsung. 1, 2, 3. Bunya dalam hati ya. Ini diucapkan atau Enggak, dalam hati aja. Nggak bisa. Karena ini belajar kayaknya diucapkan Pak ya? Enggak, jangan. Gitu Pak. Enggak, bunya dalam hati kan ini kan konsepnya olah batin nanti lari ke situ. Bunya nanti ini kalau bu itu olah verbal. Nah itu nanti olah verbal. Tapi kali ini dalam hati aja. Ya, oke. Oke, tarikan yang pertama kita tarik nafas, terus melafazkan hu. Dalam hati. Yang kedua tahan nafas. Habis tarik nafas, tahan nafas sambil membaca Alhamdulillahirobbilalamin 3 kali. Tahan nafas, baca Alhamdulillah 3 kali. Lepaskan. Nanti lepaskan nafas sambil mengucap Allah. Baik, mari kita bersama-sama. Yang pertama, mari kita tarik nafas yang dalam. Jadi tarik nafas ini, tarik nafas, tahan nafas, kita baca Alhamdulillah 3 kali. Ketika melepaskan nafas, kita membaca lafaz Allah. Allah. Ya. Tarikan nafas yang kedua. Yang pertama, seperti yang pertama tadi, tarik nafas dengan melafazkan hu. Yang kedua, tahan nafas sambil dalam hati membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggak, zikir harian. Hah? Zikir harian. Oh, karena ini hari Selasa, berarti sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya. Dan yang ketiga nanti lepas. Langsung praktek aja Mas. Baik, mari kita tarik nafas bareng-bareng, tarik nafas dari hidung yang kuat. Tarik nafas, tahan, terus baca sholawat dalam hati gitu. Jadi tarik nafas, membaca lafaz hu, tahan nafas, membaca sholawat. ketika tahan nafas itu membaca sholawat 3 kali. Yuk mulai. Tarikan yang ketiga. Udah benar selesai tuh tadi. Kuat ya. Jadi, Yang ketiga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, dilengkapin ya.
Tiga kali. Satu kali, Pak. 3 kali. Sama 3 kali. Iya. Oh, itu. Jadi tarikan nafasnya jangan panjang-panjang. Tapi yang lembut aja, lalu hidung ya. Pokoknya dipasang kira-kira tahan nafasnya kuat gitu. Kira-kira bisa membaca sholat 3 kali, Pak. Iya. Mari, ulangin lagi. Tarik nafas dari hidung. Tahan nafas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku tak membaca sama enggak? Ya kuat betul. enggak? Ya betul begitu. Harus ada yang mau. Jadi Iya. Bapak tak bantu melafatkan ya. Kamu Hu. diam saja dalam hati aja, ya. Dari mulai hu. Oke ya, tarik ya. Baik, ulangin. Tarik nafas. Tahan nafas. Gini, langsung aja langsung. Gitu ya. Nanti Bapak tahan nafas ya. Yuk. Tarik nafas, Mas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tahan nafas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas. Jangan, Pak. Ya nanti lama-lama kuat. Pak, muter lagi, Pak. Iya, Asep. Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Itu ya. Yo, kayak gitu Mas, harus ada yang mandu. Oke. Tarik nafas yang ketiga. Ketika tarik nafas membaca hu. Ketika tahan nafas membaca Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Dan lepaskan nafas membaca Allah. Ayo. Baik, bareng-bareng. Tarik nafas dari hidung. Tahan. Tahan nafas. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Lepaskan nafas. Terlalu cepat, Mas. Ulang lagi ya. Gini caranya. Jangan buru-buru. Harus dihayati, dia ulang ya. Baik, mulai. Mas, nanti sama ikut tarik nafas saja. Bapak yang ngomong aja. Ya. Oke ya. Tarik nafas. Tahan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Lepas. Allah. Ya. Oke. Tarikan nafas. Tarikan yang keempat. Tarik nafas membaca hu. Tahan nafas membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 3 kali, Pak. Ya. 3 kali. Lepas nafas sambil membaca Allah. Oke. Tarik nafas. Tahan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas. Allah. Kenapa, San? Oke ya. Oke, berikutnya. Tarikan yang kelima. Tarik nafas sambil membaca hu. Tahan nafas sambil membaca roh tauhid ingkang paring gesang dumateng badan kula nyuwun gerak kanthi wilujeng. Oke. Tarik nafas. Tahan. Roh tauhid ingkang paring gesang dumateng badan kula nyuwun gerak kanthi wilujeng. Lepas. 1 kali, Pak. 1 kali cukup. Kalau bisa 3 kali, ya. Kalau bisa 3 kali. Tapi di situ kan penting banget doa, lebih penting ke doanya ya. Tarikan yang keenam. Tarik nafas sambil melafazkan hu. Tahan nafas sambil membaca roh tauhid ingkang paring gesang dumateng badan kula nyuwun tenang kanthi wilujeng. Yang ketiga Oke, tarik nafas. Tahan nafas. Roh tauhid ingkang paring gesang dumateng badan kula nyuwun tenang kanthi wilujeng. Lepas. Oke, selesai kan? Sudah mulai tenang, Pak. Sudah mulai. apa sedangkan tuh tadi ya? Udah mulai senang, jam makan siangnya nyampe. Baru mau ngomong, sudah mulai tenang kan berapa?
Nah, jam makan siang nyampe tuh. Tenang, tenang, tenang. Ini mudah-mudahan semua SOP semua ya. Ini bisa jalan ini mulai hari ini mulai zuhur nanti ya. Masih diterapkan. Karena nanti hari Kamis sudah ada di pasar. Pertemuan ini fokus di orang nafas. Kemudian olah perbalnya ini nanti pelan-pelan karena nanti seperti ngamalnya lakot jahaku. Udah apa tuh? Lakot jahaku, coba yang kencang dulu. Supaya nanti akan berikannya itu. Lakot jahaku, At-Taubah ayat 128-29. Lakot jahaku Rasul 128-29. Coba Bu, Ibu lakot jahaku itu Pak. Nanti harus A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya, 2 ayat itu Pak. Semua belum? Nanti besok ingin mulai ngamal itu nanti karena nanti pasiennya akan selama 9 kali pertemuan pasti bisa terakhirnya itu. Gak bisa langsung bisa kali. Lakot ja'akum rasulun min anfusikum. Seperti itu. Jadi selama 9 kali nanti pertemuan harus hafal. Bismillah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya, demikian ya. Jadi nanti terapisnya biar bisa karena nanti akan memandu selama 9 kali pertemuan. Biar sebenarnya sudah bisa, cukup 7 kali pertemuan udah bisa. 2 ayat itu. Jadi selama nanti misalnya ini hari pertama kan besok kan pertemuan ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Puncak gitu aja dulu. Jangan langsung pintu semua. Nanti dia suruh ngapalin di rumah. Nanti keduanya pastikan dia sudah nambah. Jadi nanti 4 kali apa 5 kali pertemuan pasti dia sudah bisa. Seperti itu. Karena apa? Lakot ja'akum ini kan untuk apa sebenarnya apa yang nggak bisa disembuhkan. Bukan hanya itu, kita hanya ngamalkan dari penyakitnya hilang seperti itu kan. Makanya jadi juru sembuh itu memang harus yakin dulu dengan kekuatan ayat-ayat ini yang sudah nanti ditransferkan ke masyarakat. Nanti ada tuh al-hazar, tapi itu pertama ini pakai lakot ja'akum dulu sambil ngapalnya sambil ngeratan seperti itu. Itu dulu ya. Iya Pak. Sementara itu dulu untuk pengkondisiannya dan bisa bisa di edit untuk latihan itu biar nanti cekampek dari kauripan barang yang nggak datang bisa ngamal ke bareng-bareng itu ya. Jadi itu saya dulu ya untuk kali ini ya biar langsung sama jalan ke. Kalau tidak paham atau kurang paham nanti kita komunikasi gitu. Itu aja dulu ya. Oke, alhamdulillah, teman-teman. Berarti sudah selesai Pak ya? Alhamdulillahirabbil alamin.
Demikian agenda meeting kita pada bulan ini. Untuk kesimpulan, yakininya kita harus mengamalkan olah nafas ya. Kita harus terbiasa untuk mengamalkan olah nafas supaya untuk kita lebih prima untuk mengkondisikan untuk melayani pasien-pasien kita ya. Dan insya Allah untuk menarik rezeki juga ya Pak ya, supaya pasien banyak yang datang, banyak tip ya Pak ya, tentunya Pak ya. Mungkin saya mau nambahkan gini. Jadi gini. Ini Mas ini Mas. Ini Bapak mau nambahin. Ini. Bapak mau nambahin. Ini Mas Azam, Mas Iksan, Mbak Nur, Mbak Teh Sofi, Mas Abu, Mas Bayu. Ini yang Bapak amalkan ya, supaya siapa tahu bisa ditularkan. Jadi Bapak sama Ibu sekeluarga. Gimana? Ini ya, Mas, ini ditambah ya, terkait dengan itu. Jadi gini, kalau kita mau makan, kalau kita mau minum, kalau kita mau berpakaian, kan itu gini, pelan-pelan ya. Kan kita ngamalkan ayat kursi, ayat 5, ayat 7, dan ayat 15. Di ayat 7 tapi surat 3 itu surat Al-Hud ayat 6 ya, itu untuk melipat gandakan pendapatan. Nah, misalnya kita nanti yang intinya banyak. Bacanya gini, wama min dabatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Itu doang. Itu untuk melipat gandakan pendapatan. Ya. Dikirim suaranya anak saya tapi. Oh, nggak apa-apa. Ya hafal. Ya, supaya dapat tipnya banyak ini. Wama min dabatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Seperti itu. Ya. Jadi seluruh makhluk yang ada di muka bumi, ya, Allah akan memberikan rezeki. Allah tahu tempatnya dan tempat persembunyiannya. Semuanya sudah tercatat dalam kitab yang nyata waktu. Seperti itu. Ya, jangan pakai ya. Ada ketemu nggak? Surat Al-Hud ayat 6. Itu kalau mau minum, mau mandi, pokoknya mau minum, mau berpakaian, sama mau makan, sama mau, ya pokoknya kalau mau makan ditambah itu doang. Mau berpakaian sama mau minum, dan 3 itu. Setiap kali mau minum, setiap kali mau makan, setiap kali mau berpakaian, mau pakai ruku, mau pakai apa, semuanya. Insya Allah nanti akan dilipat gandakan pendapatan. Sun, ditutup ya, matur nuwun. Semoga Allah akan senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah kepada kita. Al-Fatihah. Oh ya. Tapi ini aja dia dapat rezeki dari saya mulu kok nih. Nanti betulin aja. Sama ngamalke, sama ini ngamalke. Saya kan ada rezeki pagi. Melipat gandakan yang sah. Betul. Olah verbalnya, jadi olah batinnya. Yang dimaksud olah verbal itu nanti orang terapisnya memberikan panduan membaca ayat itu ya, tapi tidak banyak, tidak semua ya. Pilih saja, ada panduannya yang bisa disahkan. Apalagi olah verbalnya apa? Olah batinnya sama yang olah verbal, cuma dalam hati. Misalnya diberikan amalan sholawat sifat,
Bilqulub ya. Suruh baca dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Itu dilafalkan dengan cakra tenggorokan. Bukan gini. Allahumma sholli ala begitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan begitu, tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha. Jadi bertenaga, berenergi. Nanti olah batinnya suruh baca dalam hati. Ya, itu olah batinnya. Nanti kalau ayatnya masih memungkinkan, dengan tahan nafas ketika olah batin, ayatnya akan mengaplikasikan seperti itu. Nah, konsultannya diusahakan mengamalkan pakai ayat kursi, sholawat tentu ya. Nanti pengantarnya ada ayat 5, karena ayat 5 itu tuh perang kan, perang lawan penyakit itu pakai ayat 5. Sudah pada hafal ayat 5? Ayat 5. Kalau ayat 7 nanti juga dicaskan untuk membuka rezeki. Ya, jadi di situ ada ayat kursi, ayat 5, ayat 7 dan ayat 15. Di ayat 15 itu nanti ketika ada kun fayakun, nah disitulah disampaikan permohonan kita kepada Allah. Nah, dari pahamnya begini kan, kita ini sebagai syariat. Jadi kalimatnya begini kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya apa? Kalau mau doa itu mau baca mas. Nama itu syifa'a minallahi ta'ala li'illah. Ya, nama orangnya kan. Jadi aku lihat berobat dari Allah Ta'ala untuk menyembuhkan penyakitnya. Siapa? Saya Al-Fatihah gitu. Al-Fatihah gitu. Tapi konsepnya gini, saya menjalankan syariat Muhammad Rasulullah SAW yang mengobati, Allah yang menyembuhkan. Jadi yang mengobati bukan kita. Itu yang menjalankan syariat. Ilmu ini semua dari Rasulullah. Jadi konsepnya kita yang menjalankan syariat Muhammad Rasulullah SAW yang mengobati, Allah yang menyembuhkan. Seperti itu. Langsung diisi misalnya perang dan penyakit itu, makanya diusahakan tuh kayak SOP, Teknur, Mbak Siti dan sebagainya itu, Mbak Dita, amalnya ayat 5. Ya, ayat 5 itu untuk perang lawan penyakit atau perang lawan siapapun, makanya perang itu. Ya, apa tuh mas? Apa ya? Udah apa mas? Oke ya, jadi gini, ini Bapak harus memulai mengkondisikan untuk tidak selalu Bapak pengen di sini itu Mas Azam itu, Mas Azam. Ini makanya praktek langsung Mas Azam. Nanti Mas Azam langsung praktek acara ini, bikin ini untuk semua, biar bisa menjalankan mulai zuhur nanti atau mulai hari ini katakan. Hari ini kan hari Selasa, berarti itu salat ya. Sepanjang hari ini itu salat. Tapi pas zuhur kita pakai tarik nafas 1, tarik nafas 2, 3, 4 dan 5. 6 tidak pakai, karena 6 nanti dipakai saat maghrib. Isya hanya itu aja. Maghrib itu ada 5 sama 6, tapi pas Isya hanya 6. Mau tidur hanya 6. Bangun tidur kalau sebelum subuh berarti hanya 6. Kalau bangunnya setelah subuh berarti gerak. Subuh gerak, duha gerak. Jelas nggak? Ya. Oke, kalau 6 gimana? Gimana? Terus Pak. Ya maksudnya ini tarikan ya, tarikan 1. Ini kalian kalau sudah jalan di setiap hari ini harus jalan ini Bapak
Semua ibu, anak-anak bapak sudah jalanin dari dulu, dari masih SD udah jalanin. Ya, ibu udah jalanin semua. Kalau ibu tuh kalau bikin pakai biasanya jalan-jalan, saya pulang istilahnya, di sampai cara jalan-jalan. Kalau bapak jalan, enggak. Jalan pagi apa seharian aja deh programnya. Kalau ibu terjadwal pagi, nanti siang bikin apa yang lain. Yang penting itu usahakan 1000, minimal 1000. Ini yang persoalannya dengan penyakit. Nanti ketika ada orang paket kaitannya tidak penyakit, kan banyak tuh paket bisa tidak orang, terus kaitannya dengan usaha yang bangkrut misalnya, itu ada olah nafasnya sama semua. Yang beda olah perban dan olah batinnya. Yang beda. Misalnya kasus orang yang punya hutang, maka di situ ada olah verbalnya, ada tuh, ada jajannya Mas. Nah, kalau kita main kan baca doa sekarang baca Yasin sama doa untuk bayar hutang, itu ada apa doanya? Jadi nanti yang pasti begini, kamu mulai belajar, mulai mendalami pembangkit energi mana bu? Pembangkit energi sudah hafal tuh semua, kan udah bertahun-tahun pembangkit ada ya? Nah, ini buat pembangkit energi sudah Mas Azhar udah hatam nih. Hatam udah. Ya, Mas Azhar udah hatam nih. Semua udah hatam, semua udah hatam belum kan? Di sini kan ada doa-doa tuh. Doa basmalah, doa Sulaiman, doa Nubuat. Ya. Kemudian nanti ada ayat-ayat rupiah. Itu usahakan apa semua. Nanti insya Allah kita jadi juru sembuh yang ampuh. Gitu ya. Bukan hanya itu. Ini nanti efektif pada ekonomi. Benar, Masya Allah. Nek kalian jalan olah nafas di tiap hari kita jalani, banyak banget keajaibannya. Jadi kan tidak harus menolak kemana-mana, Bapak sudah dapat dari mana ke mana, bertahun ya. Dan sudah Bapak terapkan di orang yang diobati Bapak. Ini Bapak kan nggak praktek sudah lama nih sejak pandemi ini. Sebelum pandemi sudah nggak praktek pengobatan, kan itu sudah jarang. Bapak turun tangan loh. Kalau dulu kan pengobatan bukan terapi. Dulu tuh pengobatan. Yang dari itu orang-orang penyakit gitu loh. Ya. Tapi setelah 10 tahun terakhir sepertinya ya, itu udah terapi doang. Bukan lagi mengobati orang-orang sakit. Kalau dulu di sini dominan mengobati orang sakit. Nah, cara mengobatinya gimana? Ya seperti ini yang Bapak ajarkan kalian nih. Ya pakainya ayat 5. Ayat 5 itu perang penyakit, perang untuk melawan kemiskinan masuk. Itu juga maka insya Allah banyak aja banyak. Pokoknya nggak usah berpikir uang kalau bicara masalah pengobatan. Pengobatan itu harus ikhlas benar ikhlas. Tapi sana harus punya ilmunya. Ini ilmunya ini yang Bapak jalanin, tak tularkan ke sampean. Yang dijalani pikir harian, olah nafas setiap hari dijalani, termasuk wudhu dan sebagainya nanti mulai bertahap lah ya. Kan juga pula ya, akan Bapak sudah ajarkan ketika pihak air dan segala apa. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'al. Ya, kan bertengah Pak. Terus ketika kedua tangannya membasuh tangan tuh Allahumma ilayya mimma astagfirullah. Ya, ya Allah jauhkan, tinggalkan kedua tanganku dari perbuatan maksiat. Kemudian waktu kumur-kumur Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, kan gitu, supaya mulutnya selalu berpikir kan gitu. Ketika hidupnya Allahumma arifna rahimah jangan Rasulullah kali itu. Terus itu apa loh sih? Itu ya Allah berikan kami penciuman wanginya surga. Nanti sama kan tahu tuh, melihat orang yang punya penyakit tercium, bisa cium. Nanti nafasnya jin, misalnya orang yang ada jinnya, kamu bisa membedakan. Nafasnya jin, nafasnya orang. Nafasnya syaitan, nafasnya jin, bisa
di dalam ada jinnya itu. Kamu bisa mencium. Banyak hal yang akan bisa dicapai. Mereka itu nanti mulai belajar doa wudhu, ya. Ini doa sholat sebabnya sudah dimasukkan di sini kan. Robbi firli warhamni. Wah, sama sudah ngamal kayak ini, sama sholat gak akan buru-buru. Pasti, saya sudah ngamal kayak zikir ini, orang nafas ini. Begitu dalamnya pemahaman tentang doa ini. Doa di antara dua suku. Mohon ampun ya Allah, ampunilah aku. Rabbi firli warhamni, saya masih mungkin saya. Jadi ada nanti bisa menerjemahkan sendiri. Kan gitu. Wajib kuning, tutuplah air kuning. Air kan macam-macam ya. Itu nanti semua dipahamkan lebih detail. Oleh karena itu Bapak ingin ini diulangi lagi. Monggo Mas Hasan untuk kondisian dari awal. Mas Hasan menyampaikan di sini untuk langsung praktek. Tarikan 1, tarikan 2, tarikan 3, tarikan 4, 5 dan 6. Ya. Karena nanti hari Kamis langsung praktek. Sekarang baru Selasa. Hari ini dijalanin Rabu full darahnya sepenuhnya. Hari Kamis ngadepi pasien. Sudah langsung ngadepi pasien, tes shopping ngadepi pasien. Ketemu nanti hari Rabu sama refleksi ya. Refleksi untuk gangguan ginjal. Nanti titiknya dilihat. Mana itu? Sama refleksi untuk gangguan jantung. Mbak Nur nanti itu titiknya dipahamkan sama Mbak Siti sama Mbak Gita. Pokoknya berempat ini diturunkan semua untuk menangani 2 orang ini. Ya, jadi harapannya dengan modal yang Bapak sampaikan ini sehari 2 hari tidak akan dicas. Seperti itu. Terus sebagai kata pembuka obat. Oke ya. Sekarang untuk selanjutnya secara Mas Hasan untuk mengulas kembali Mas. Oke Mas Hasan, jadi langsung praktek Bapak. Mas Hasan, sama kalian lebih maju lagi ke sini, jangan ragu-ragu Mas Hasan. Ini Bapak bantu di sini supaya langsung bisa langsung praktek. Mas aku di sini semua dibantu. Biar pintar semua. Mas Harsono. Mas Harsono nanya juga. Baiklah, untuk rekan-rekan, mari kita belajar olah nafas harian. Yang pertama, tarikan nafas yang pertama, kita tarik nafas dari hidung sambil melafazkan hu. Praktek aja langsung. 1, 2, 3. Bunya dalam hati ya. Ini diucapkan atau Dalam hati aja. Nggak bisa. Karena ini belajar kayaknya diucapkan Pak ya? Enggak, jangan. Gitu Pak. Enggak, bunya dalam hati kan ini kan konsepnya olah batin nanti lari ke situ. Bunya nanti ini kalau hu itu olah verbal. Nah itu nanti olah verbal. Tapi kali ini dalam hati aja. Ya, oke. Oke, tarikan yang pertama kita tarik nafas, terus melafazkan hu. Dalam hati. Yang kedua tahan nafas. Habis tarik nafas, tahan nafas sambil membaca Alhamdulillahirobbilalamin 3 kali. Tahan nafas, baca Alhamdulillah 3 kali. Nanti lepaskan nafas sambil mengucap Allah. Baik, mari kita bersama-sama. Yang pertama, mari kita tarik nafas yang dalam. Jadi tarik nafas gini, tarik nafas, tahan nafas, kita baca Alhamdulillah 3 kali. Ketika melepaskan nafas, kita membaca lafaz Allah. Ya. Tarikan nafas yang kedua. Yang pertama, seperti yang pertama tadi, tarik nafas dengan melafazkan hu. Yang kedua, tahan nafas sambil dalam hati membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggak, zikir harian. Hah? Zikir harian. Oh, karena ini hari Selasa, berarti sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya.
Dan yang ketiga nanti lepas. Langsung praktek aja mas. Baik, mari kita tarik nafas bareng-bareng. Tarik nafas dari hidung yang kuat. Tarik nafas, tahan, terus baca sholawat dalam hati gitu. Dari tarik nafas, membaca lafaz hu, tahan nafas, membaca sholawat. ketika tahan nafas itu membaca sholawat 3 kali. Yuk mulai. Tarikan yang ketiga. Udah benar selesai tuh tadi. Kuat ya. Jadi, Yang ketiga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, dilengkapin ya. 3 kali. 1 kali, Pak. 3 kali. Sama 3 kali. Iya. Jadi tarikan nafasnya jangan panjang-panjang. Tapi yang lembut aja, lalu hidung ya. Pokoknya dipasang kira-kira tahan nafasnya kuat gitu. Kira-kira bisa membaca sholawat 3 kali, Pak. Iya. Mari, ulangin lagi. Tarik nafas dari hidung. Tahan nafas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Aku tak membaca sama enggak? Ya Kuat betul. enggak? Ya betul begitu. Harus ada yang Jadi Iya. Bapak tak bantu melafatkan ya. Kamu diam saja dalam hati aja, ya. dari mulai hu. Oke ya, tarik ya. Baik, ulangin. Tarik nafas. Tahan nafas. Gini, langsung aja langsung. Gitu ya. Nanti Bapak tahan nafas ya. Yuk. Tarik nafas, Mas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tahan nafas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lepas. Jangan, Pak. Iya nanti lama-lama kuat. Pak, muter lagi, Pak. Iya, Kasep. Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Itu ya. Kayak gitu Mas, harus ada yang mandu. Oke. Tarik nafas yang ketiga. Ketika tarik nafas membaca hu. Ketika tahan nafas membaca Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Dan lepaskan nafas membaca Allah. Ayo. Baik, bareng-bareng. Tarik nafas dari hidung. Tahan. Tahan nafas. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Lepaskan nafas. Terlalu cepat, Mas. Ulang lagi ya. Gini caranya. Jangan buru-buru. Harus dihayati, coba ulang ya. Baik, mulai. Mas nanti saya ikut tarik nafas saja. Bapak yang ngomong aja. Ya. Oke ya. Tarik nafas. Tahan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Lepas. Allah. Ya. Oke. Tarikan nafas. Tarikan yang keempat. Tarik nafas membaca hu. Tahan nafas membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 3 kali, Pak. Ya. 3 kali. Lepas nafas sambil membaca Allah. Oke. Tarik nafas. Tahan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas. Allah. Kenapa, San? Oke ya. Oke, berikutnya. Tarikan yang kelima. Tarik nafas sambil membaca hu. Tahan nafas sambil membaca roh tauhid ingkang paring gesang dumateng badan kula nyuwun gerak kanthi wilujeng. Oke. Tarik nafas. Tahan. Roh tauhid ingkang paring gesang dumateng badan kula nyuwun gerak kanthi wilujeng. Lepas. 1 kali, Pak. 1 kali cukup. Kalau bisa 3 kali, ya.
Kalau bisa 3 kali. Tapi di situ kan penting banget doa, lebih penting ke doanya ya. Tarikan yang ke-6. Tarik nafas sambil melafadzkan hu. Tahan nafas sambil membaca roh tauhid ingkang paring gesang dumateng badan kula nyuwun tenang kanthi wilujeng. Yang ketiga Oke, tarik nafas. Tahan nafas. Roh tauhid ingkang paring gesang dumateng badan kula nyuwun tenang kanthi wilujeng. Lepas. Oke, selesai kan? Sudah mulai tenang, Pak. Nah, Sudah mulai Apa sedangkan tuh tadi ya? Udah mulai senang, jam makan siangnya nyampe. Baru mau ngomong, udah mulai tenang kan kenapa? ya. Karena jam makan siang nyampe tuh, tenang. Jangan makan terus. Bisa. Ini mudah-mudahan semua SOP semua ya ini bisa jalanin mulai hari ini mulai zuhur langsung diterapkan karena nanti hari Kamis sudah aktivitas pertemuan ini fokus di olah nafas. Kemudian olah perbalnya itu nanti pelan-pelan karena nanti seperti nggak pakai takut jahat. Udah apa tuh? Takut jagung? Coba yang itu dulu. Ya nanti akan berikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. apa aja aku bisa bikin. Takut jagung Rasul atau bah ayat 128 29. Coba ibu apa jagung itu Pak? Nanti habis A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. ya, 2 ayat itu Pak. Semua belum? Nanti besok mulai ngamal itu nanti karena nanti pasiennya akan selama 9 kali pertemuan pasti bisa terakhirnya itu. Gak bisa langsung bisa kali. Lakoja, akum, berjur, mampu. Seperti itu. Jadi selama 9 kali nanti pertemuan harus hafal. Bismillah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya, demikian ya. Jadi nanti terapisnya biar bisa karena nanti akan memandu selama 9 kali pertemuan. Biar 9 kali sudah bisa, 7 kali pertemuan sudah bisa. 2 ayat itu. Jadi selama nanti misalnya ini hari pertama kan besok kan pertemuan ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Puncak gitu aja dulu. Jangan langsung itu semua. Nanti dia suruh ngapalin di rumah. Nanti keduanya pastikan dia sudah nambah. Jadi nanti 4 kali apa 5 kali pertemuan pasti dia sudah bisa. Seperti itu. Karena apa? Kerja aku ini kan untuk apa sebenarnya apa yang nggak bisa disembuhkan. Bukan hanya itu kita hanya ngamalkan dari penyakit yang hilang seperti itu kan. Makanya jadi juru sembuh itu memang harus
yakin dulu dengan kekuatan ayat-ayat ini. Nah, yang sudah nanti ditransferkan ke master. Nanti ada dulu al-hazar, tapi itu pertama ini pakai lampu jatuh dulu sambil ngapalke, sambil ngelapan seperti itu. Itu dulu ya. Iya Pak. Sementara itu dulu untuk pengkondisiannya, dan bisa bisa di edit untuk latihan itu, biar nanti Cikampek Grand Kauripan barang yang nggak datang bisa ngamal ke bareng-bareng itu ya. Jadi itu saya dulu ya untuk kali ini ya, biar langsung sama jalan ke. Kalau tidak paham atau kurang paham nanti kita komunikasi dulu. Itu aja dulu ya. Oke, alhamdulillah, teman-teman. Berarti sudah selesai Pak ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Demikian agenda meeting kita pada bulan ini. Untuk kesimpulan, yakininya kita harus mengamalkan olah nafas ya. Kita harus terbiasa untuk mengamalkan olah nafas supaya untuk kita lebih prima untuk mengkondisikan untuk melayani pasien-pasien kita ya. Dan insya Allah untuk menarik rezeki juga ya Pak ya, supaya pasien banyak yang datang, banyak tip ya Pak ya, tentunya Pak ya. Mungkin saya mau nambahkan gini. Jadi gini. Ini mas ini mas. Ini Bapak mau nambahkan. Bapak mau nambahkan. Ini Mas Azam, Mas Iksan, Mbak Nur, Mbak Teh Sofi, Mas Abu, Mas Bayu. Ini yang Bapak amalkan ya, supaya siapa tahu bisa ditularkan. Jadi Bapak sama Ibu sak keluarga. Gimana? Dan nyari duit sono. Ini ya, Mas, ini ditambah ya, terkait dengan itu. Jadi gini, kalau kita mau makan, kalau kita mau minum, kalau kita mau berpakaian, kan itu ini pelan-pelan ya. Kan kita ngamalkan ayat kursi, ayat 5, ayat 7, dan ayat 15. Di ayat 7 tapi surat 3 itu surat Al-Hud ayat 6 ya, itu untuk melipat gandakan pendapatan. Nah, misalnya kalau kita nanti yang intinya bacanya gini, bacanya wama min dabatin fil ardi illa huwa rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Itu doang. Itu untuk melipat gandakan pendapatan. Ya. Dikirim suaranya anak saya tapi. Oh, nggak apa-apa. Ya, hafal. Ya, supaya dapat seatnya banyak ini. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Seperti itu. Ya. Jadi seluruh makhluk yang ada di muka bumi, ya, Allah akan memberikan rezeki. Allah tahu tempatnya dan tempat persembunyiannya. Semuanya sudah tercatat dalam kitab yang nyata. Seperti itu. Ya, jangan pakai ya. Ada ketemu nggak? Surat Al-Hud ayat 6. Itu kalau mau minum, mau mandi, pokoknya mau minum, mau berpakaian, sama mau makan, sama mau, ya pokoknya kalau mau makan ditambah itu aja. Mau berpakaian sama mau minum, dan 3 itu. Setiap kali mau minum, setiap kali mau makan, setiap kali mau berpakaian, mau pakai ruku, mau pakai apa, semuanya. Insya Allah nanti akan dilipat gandakan pendapatan. Oke, suwun. Ditutup ya, matur nuwun. Semoga Allah akan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Al-Fatihah.
Tapi ini aja dia dapat rezeki dari saya mulu soalnya Pak. Nanti betulin aja. Sama ngamalke sama ngamalke. Saya kan atur terus pagi. Melipat gandakan Pak. Oke, betul.